Kalau Samurai Koi mungkin semua pemirsa tahu, Ya. saya yakin itu. Tapi bagaimana sih Pak? Apa sih yang Bapak lakukan sampai bisa Samurai eksis 23 tahun dan namanya masih sekarang sangat bagus Pak? Halo sahabat Solaris Koi di channel YouTube Solaris Koi Media. Hari ini saya dapat kesempatan yang sangat spesial, berharga sekali. Saya datang ke Bandung menemui seorang saya anggap sepuh saya, senior saya, dan bagi saya beliau adalah legenda di industri koi terutama di Indonesia ya, dan di dunia juga sudah masuk. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan sebelum saya perkenalkan, beliau ini sudah berkali-kali saya ajak, beliau selalu pesan ke saya, beliau ini kurang lancar berbicara di depan kamera. Tapi hari ini saya terima kasih Pak Kiki sudah mau hadir, berkenan saya wawancarai. Ya, betul. Bener, saya ini benar-benar yang jarang Pak. Saya pengen banget emang dari dulu itu mendiskusi, mewawancarai Bapak, karena bagi saya Bapak adalah sosok panutan, terutama bagi generasi kami Pak, di dealer-dealer. Oke, inilah dia beliau Bapak Kiki Sutarki dari Samurai Koi. Bisa disapa Pak? Ya, halo para penghobi koi. Ya, inilah Pak Kiki. Pak, agak santai ya Pak? Ya kan, kita biar santai. Pak Kiki, saya kalau Samurai Koi mungkin semua pemirsa tahu. Ya. Saya yakin itu. Tapi saya dalam kesempatan kali ini akan lebih membahas ke masalah Bapak pada saat sebagai penghobi koi, Pak. Ya. Boleh kan, Pak? Boleh. Ya, di langkah nih. Pak, boleh saya tahu nggak sih, Pak? Bapak pertama kali melihat ikan koi itu kapan sih, Pak? Pertama kali melihat ikan koi itu kebetulan 89. 89, lalu mulai 90 saya mulai start hobi. 90 Pak udah start hobi? Iya, start hobi. Itu masih di kampung di Pati, Semarang atau dari Bandung, Pak? Saya udah di Bandung kan mulai tahun 83. Oh, 83 ya, Pak pindah ke Bandung. sudah di Bandung. Jadi tahun 90 saya udah lulus dari arsitek. Lalu saya mulai merintis di bidang saya arsitek. Dan mulai hobi koi di situ. Berarti 89 pertama kali lihat koi, dan 90 Bapak sudah hobi? Ya, kebetulan memang waktu kecil itu saya senang pelihara ikan. Ya, Nah, itu ikan cupang lah, ikan koki ya, seperti itu. Tapi baru ngeliat koi 89 ya, Pak? 89. 89 dulu Bapak lihat di mana, Pak? 89 itu saya ngelihat itu di dealer lokal di Bandung, di antaranya di papanya Koaan ya? Ban, Hanura ya? Iya. Beliau kan memang udah lama ya, ya. Ya, jadi 89 Bapak lihat dia, 90 Bapak pelihara koi, hobi koi. Pak, ini kan umum nih ya. Teman-teman itu selalu pertama kali cerita itu adalah kendala mereka pada saat hobi koi itu suka dimarahin istri, Pak. Apa Bapak punya pengalaman sama, Pak? Sama, pasti. Sama, Pak? Sama. Itu gimana bisa ceritain, Pak? Karena saya juga termasuk yang pernah 3 hari nggak ditegur, Tapi Pak. ini kalau saya ngomong nanti para istri pada tahu. Nggak apa-apa sih, Pak. Ini sebenarnya bahwa membuktikan bahwa ini memang hobi kita. Jadi nggak macam-macam, Pak. Nggak aneh-aneh. Iya. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya, masalahnya kan begini ya. Namanya kita punya hasil kita kerja, Pak. Lalu katakanlah jadi hobi, itu kan pasti yang namanya perempuan itu kan pola berpikirnya kan berbeda ya. Bener, berbeda. Pak. Bener. Ini capek-capek untuk kerja dapat hasil tapi jadinya jadi ikan gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu pola berpikirnya. Sedangkan ini kalau ya zaman dulu kan waktu itu kan anak-anak masih kecil. Ini satu ikan aja bisa dibuat beli susu berapa dus ini. Ya, pasti hitungannya begitu ya, Pak. Jadi ada cerita lucu nggak, Pak? Sama ibu dulu pernah dimarahin atau gimana? Atau ngumpet-ngumpet gitu? Ya, kalau kita beli ikan, biasanya nungguin istri nidurin anak, baru kita masukin kolam. Jadi biar nggak ketahuan? Itu nggak ketahuan. Begitu masuk kolam kan udah nggak kelihatan. Dia kan nggak hitung-hitung tuh, Pak, berapa ekor. Yang penting udah. Yang bahaya itu kalau kita bawa pulang. Betul. Itu yang bahaya, Pak. Tapi nggak pernah sampai dimarahin, dicuekin ya, Pak? Nggak. Ya.
Kalau saya dulu 3 hari, Pak. 3 hari. 3 hari. 3 hari ketahuan harga ikannya berapa. Iya. Itu saya pulang, Iya. bener-bener dicuekin. Dia bilang, kok bisa-bisanya beli ikan 1 ekor di atas 10 juta pada saat itu. Wah itu Iya. pengalaman saya, Pak. Berarti Pak Kiki juga pernah mengalami itu Ya, ya, Pak? sama lah. Semua lah saya rasa. Tapi ada beberapa saya lihat ada beberapa, anggap aja ada satu contoh kemarin ada satu customer ya. Iya, Pak. Customer diajak mampir sama anak saya. Heeh. Istrinya justru yang ngedorong-dorong, ayo mampir, ya kan? Ada sekarang. Iya, ada. Istrinya malah yang ngedorong malah. Ada. Malah suaminya ketakutan. Jangan nanti istri saya kalap gitu. Bener. Ada malah saya dengar, apa mungkin kayaknya orangnya sama deh, Pak. Sama kayaknya. Sama kayaknya orangnya. Karena dia bilang, saya ingin grand champion itu karena permintaan istri. Iya. Ada, Pak. Ada orang begitu itu, ada lah. Saya ada customer-nya pernah cerita begitu, Iya. mungkin ini lah, Bapak mungkin kenal lah orangnya. Oke, Pak. Pak, saya sedikit menanya lagi tentang proses awal Bapak hobi. Iya. Jadi mungkin di era Bapak hobi itu kan tahun 90-an, teknologinya nggak seperti sekarang. Betul. Kalau sekarang kita mau bikin kolam, tinggal buka Google, buka Iya. YouTube, udah ada semua. Iya. Bapak Betul. kolam Bapak pertama kali udah proper belum nggak sih, Pak? Jadi gitu, gini, zaman itu ada yang majalah namanya Flora Fauna, itu adalah satu-satunya majalah Trubus. Oh, itu tapi kan bukan tentang koi, Pak ya, majalahnya. Bukan Ya? tentang koi itu, tapi dia ada juga pembahasan mengenai ikan juga. Ada oke. juga pembahasan mengenai ikan. Justru tahun 89 tadi, saya ngelihat koi pertama kali gara-gara majalah Trubus. Itu jadi di dalam majalah itu ada buklet kecil, itu adalah jenis-jenis ikan koi. Ikan koi. Itu dari Trubus. Trubus berarti Trubus. pertama kali, Pak ya. Jadi kita paduannya adalah ya bikin kolam tadi dengan filter yang seadanya. Itu apa ya? Pakai Tanda injek. kutip apa ya? Referensinya referensinya itu dari majalah Trubus Dari tadi. majalah Trubus. Ya, ada filternya hijau, lalu aren batok, Aren batok. lalu ada siolit. Ya, Iya. itu cuman itu paduan. Cuma itu doang, Pak. Cuman itu Dalamnya juga dulu nggak dalam ya, Pak? Kolamnya dulu. Pak. kedalamannya dulu nggak dibahas kedalaman, kurang lebih 1 meter lah 1 ya. meter dulu ya, Pak. Tapi itu berhasil nggak tuh kolam itu, Pak? Cukup kita bisa menikmati, tetapi kalau ada masalah penyakit segala macam, nah ini yang kita blank. Kita tanya dealer yang jualan ikan lokal, obatnya ini, dealer yang satu lagi beda lagi, segala macam seperti itulah. Iya. Ya. Berarti tapi dari dulu obat itu sudah ada. Sudah ada, cuman terbatas, jenisnya terbatas, jenisnya terbatas. Contoh lah misalkan, anggap aja filter banyak nyamuk gitu kan ya, Ya. itu kan diobatinya pakai abate. Abate. Nah, ya kan abate tadi ini efeknya ke ikan ada apa enggak seperti itu kan nggak tahu. Ya. Lalu obat kutu zaman itu juga dikasih juga abate juga, ya Abate kan? kok Abate dulu. juga. Ya. Jadi belum ada yang namanya demilin, masoten Ya, seperti itu gitu belum belum tahu ada. apa-apa. Berarti kalau dulu obat-obat itu masih obat-obat sederhana kan? Iya, sederhana sekali. Tapi belum masuk dari obat-obat dari Jepang Oh gitu. belum, ya, Pak? belum. Berarti masih obat-obat lokal. Belum, betul. Mungkin yang sama kayak obat-obat di akuarium kayaknya, Pak ya? Iya. Ya kan? betul. Mirip-mirip begitu kan, Pak? Iya, ada dulu yang apa itu serbuk kuning itu namanya apa itu namanya? Iya, bukan saya ingat. Elbayo Bukan namanya. Elbayo, ya. Itu apa Yang itu? lokal itu. Pomet. Pomet, ya, pomet. Pak. Itu. Ya, itu Pomet kan itu obat dulu. akuarium kan. Ya, pomet itu buat akuarium, Pak ya. Berarti pakai itu dulu, Pak. Dipakai itu juga. Iya. Tapi, Pak, banyak mati nggak sih, Pak, zaman mau hobi? Oh, banyak lah, banyak mati, lalu ya beli lagi, mati beli lagi. Nggak seperti kapok-kapok. itu. Dulu Namanya hobi ya, namanya hobi. Tetapi waktu itu hobi sangatlah enjoy sekali. enjoy, Pak. sekali. Pak, Bapak kenapa sih, Pak, suka sama koi, Pak? Kenapa? Kenapa Bapak suka sama koi? Jadi saya ngelihat ini koi ini sama dengan seni ya, art. Nah kebetulan saya backgroundnya juga seni, ya kan, seni. Dan saya melihat koi ini kan apa ya, ciptaan Tuhan yang dimana coraknya berbeda-beda seperti itu. Apalagi kita punya semacam hope, ya kan, harapan. Ya. Ikan ini kecil, polanya begini, lalu akan bisa berubah seperti ini. Oh bodinya jadi, itu kan kepuasan. Ya. Dan itu saya anggap ini adalah art. Jadi bukan hanya sekedar ya cuman ikan enggak.
gitu. Jadi memang ada seninya di situ. Ada Pak, ya. seninya. Memang koi itu kan ya bisa dibilang dari jutaan ekor nggak ada yang sama persis 100%. Betul. Itu betul ya Pak? Ya, jadi memang, jadi teman-teman, koi itu dari jutaan ekor yang ada di dunia, nggak ada satupun yang sama. Sepakat ya Pak? Iya. Ya benar ya Pak? Betul. Pak, varietas yang Bapak paling suka apa sih Pak? Varietas yang paling suka sebetulnya Gosanke ya, Gosanke. Tetapi kalau sekarang ini saya paling suka Kohaku. Kenapa Pak? Kohaku, masalahnya gini, kalau Kohaku ini kita bisa melihat mulai daripada Gambotosai. Setelah kita mendapatkan body strukturnya bagus, lalu polanya bagus, lalu kualitinya bagus, ini perubahannya ini tinggal kita menunggu dia gede. Ya, jadi lebih nggak banyak resiko ya Pak? Lebih nggak banyak resiko, dan ya memang kalau zaman dulu saya baca buku Jepang, Takeo Koroki segala macam itu kan awal itu orang bisa seneng ke jenis-jenis lain, tetapi akhirnya akan balik ke Kohaku. Memang Kohaku itu ya masterpiece-nya lah ya. Masterpiece dari koi itu ya Pak. Memang Kohaku memang the best ya. Hampir semua dunia kayaknya mengakui ya Pak. Iya. Kalau dari Gosanke tadi kita mendapatkan ikan yang sangat sulit bagus itu adalah Sanke. Benar. Ya. Sanke itu kalau soa lebih gampang mendapatkan yang bagus. Tapi Sanke di mana sampai besar, bodinya bagus, patternnya bagus, itu sulit sekali. Sulit sekali. Jadi saya pernah dengar dari beberapa teman dari Jepang Pak, mereka ada bahasa gini, breeder Sanke adalah breeder miskin. Karena memang mereka bilang breeding Sanke itu susah banget Pak. Bapak tahu nggak sih Pak kenapa sih Pak breeder Sanke itu susah banget? Kalau saya bukan sebagai breeder, tetapi kenapa susah ini tadi dari breeder tadi saya tidak tahu kesulitan dia di mana ya. Untuk mencari katakanlah pattern yang kalau Sanke bagus kan Subosumi, Pak. Subosumi. Dengan quality bagus, lalu patternnya seperti Subosumi, itu tadi seperti jutaan ekor tadi juga mendapatkan paling-paling berapa ekor? Banyak. Ya, nggak banyak. Persentasenya dikit sekali ya Pak. Persentasenya dikit sekali. Jadi memang makanya memang Sanke itu masih susah banget didapat. Tapi memang sekarang kan breeder Sanke yang paling itu kan Sakai ya Pak. Yang Sakai, betul. Yang lagi suksesnya banget. Memang ya banyak bilang appreciate ke Sakai itu karena mereka berhasil bikin Sanke dengan, maksudnya dengan pola yang oke, dengan jumlah yang lumayan banyak. Iya. Oke Pak, saya sedikit nanya karena ini memang ranahnya samurai Pak di koi show. Sebelum saya nanya ke era sekarang, pertama kali Bapak ikut koi show kapan sih Pak? Tahun, kalau nggak salah tahun 199 ya, 99. 99 Pak? Ya. Itu samurai udah Pak? Belum? Kebetulan waktu itu kan saya masih hobi. Masih penghobi ya? Masih penghobi, lalu ada show di Surabaya, saya ikut ke sana. Kalau dulu nyari ikan koi show itu tahun era 99 itu gimana sih Pak caranya Pak? Waktu itu sih kita nggak bisa hunting ke dealer mana ya, cuman kita mengandalkan katakanlah ikan kita yang di kolam dari rumah, yang mana bisa show, kita packaging sendiri, kita bawa sendiri ke Surabaya seperti itu. Dari Bandung ke Surabaya dulu. Iya. Itu dulu udah tahu cara treatmentnya. Jalan panjang kan dulu Pak? Betul. Naik mobil ya, terbatas treatmentnya. Namanya ikan dikasih oksigen, cuma seperti itu aja. Lalu zaman 99 tadi, itu masih, kalau sio, itu masih misalkan Mas Henry punya Kohaku 20 cm, itu dimasukin yang fat, isinya Kohaku 20 cm semuanya, lalu menjuriin di situ ikan rame-rame tadi. Belum ada kafe kan, kafe dulu kan. Berarti dulu begitu gaya koi show-nya. Tapi di 99 itu Bapak masih sebagai penghobi. Oke, berarti Samurai itu berdiri kapan sih Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Pak, kenapa Bapak mutusin, kan jadi Bapak kalau kita runtut sejarahnya, 89 Bapak kenal koi, 90 Bapak mulai hobi, 99 Bapak ikut show,
kenapa di tahun 2000 Bapak memutuskan untuk menjadi dealer, Pak? Ya, jadi saya kan backgroundnya arsitek. Iya, Pak. Background arsitek tadi, saya juga interior design, lalu saya bikin furniture juga. Nah, kena imbas itu krisis 98 itu adalah krisis yang mungkin saat ini selama saya mengalami ya dalam hidup ini, kayaknya krisis 98 itu yang paling berat, paling parah. Nah, akhirnya ini hobi yang saya udah anggap, abang saya ngomong bahwa saya ini udah hobi gila, saya hobi tapi punya 6 kolam tadi. Akhirnya dia ngomong, kenapa nggak kamu bisnisin gitu kan? Akhirnya saya mulai start bisnis di situ lah. Di tahun 2000 itu, Pak, Tahun baru 2000. mutusin. Berarti maaf, Pak, tadi saya lupa. Ya. Berarti Bapak pada saat penghobi itu punya 6 kolam, Pak? 6 kolam Di rumah. di rumah. Teman-teman, ini banyak yang belum tahu. Pak Kiki pada saat sebagai penghobi punya 6 kolam ya, Pak? 6 kolam. Punya 6 kolam di rumahnya. Pada saat penghobi loh, belum jadi dealer. Itu berapa tahun ngumpulin ikan, Pak? Itu saya hobi kan 10 tahun kan berarti kan, 10 tahun. Mulai 95 itu yang saya punya 6 kolam tadi itu mulai tahun 95. 95, Pak. 95. Itu langsung bangun sekali 6-nya apa Enggak, satu-satu? satu-satu dulu. Penuh, bangun Ya, lagi. satu dulu, lalu kafling di belakang kan dibeli itu saya bikin 5 kolam. Sedangkan yang kafling sebelumnya itu yang sama dengan rumah saya itu 1 kolam. Satu kolam. Tapi kolamnya sekarang masih ada nggak, Pak? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih di rumah? Masih di rumah. Itu jangan itu, Pak. Itu sejarah, Pak. Sejarah itu, dan itu kolam renovasi nggak tahu berapa kali itu. Mengenai chamber filter segala macam tadi. Sekarang masih tetap 6 kolam apa udah bertambah? Bertambah. Udah jadi dealer mulai terjadi yang dulunya halaman jadi kolam lagi sampai selepitan rumah pun jadi kolam. Sekarang jadi kolam semua ya, Pak. Oke, itu teman-teman. Itu yang mungkin teman-teman belum jarang tahu ya. Ternyata Pak Kiki itu pada saat sebagai penghobi udah gila duluan ya, Pak. Udah gila sebagai penghobi. Memang menghobi koi ini kalau kita sudah passionnya itu gilanya luar biasa. Ya, Pak. Ya. Pak, berapa lama paling waktu yang Bapak habiskan di pinggir kolam koi pada saat sebagai penghobi? Itu, Pak. Gimana? Pada saat penghobi koi kita bangun tidur, ya kita bikin kopi, ngerokok di pinggir kolam. Nah, itu 1 jam, Pak. 1 jam ya, 1 jam 2 jam. 1 paling jam, nggak 2 jam ya, Pak. 1 jam Pagi. 2 jam pagi. Lalu setelah saya ke workshop, pulang dari workshop, itu kita nggak masuk rumah dulu, tuh Iya. pinggir kolam dulu ngecek ikan Iya. dulu ya kan. 2 jam. Ya enggak lah, kalau itu enggak, Sore, itu paling mungkin katakanlah setengah jam seperti itu. Habis itu anak-anak udah tidur, malam hari kita di pinggir kolam mungkin bisa sampai tengah malam gitu kan. Ya, Sambil mikir ya, sambil Pak. mikir, Ya, sambil benar. ngeliatin seperti Ya, itu. benar. Berarti bisa dibilang pada saat Bapak penghobi 4 jam sehari buat di pinggir kolam ada ya? Wah, ada itu ada. Apalagi kalau udah ngoprek-ngoprek namanya filter ya kan, itu Nah, kita itu. mungkin kita kerja libur dulu Iya, gitu kan. libur. Nah, Berarti Pak, kalau 4 jam hitungan matematis ya Pak, Iya. sehari 24 jam, 20%. Jadi Pak Kiki 20% dari waktunya dihabiskan buat koi. Memang ya itu luar biasa Pak, luar biasa. Tapi kan Bapak kan di basic di seni kan, di arsitektur kan, ya. arsitektur. Kolam koi ini membantu nggak sih Pak, Bapak berkreativitas, berkreasi? Di pinggir kolam, ngelamun, mikir gitu Pak. Iya, sebetulnya dibilang ngebantu enggak, cuman kita kan suntuk yang namanya di workshop itu kan Ya. refreshing lah seperti itu ya. Berarti Iya. Pak, ini kata-kata yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Koi itu adalah stress release. Bapak sepakat nggak Pak? Apa? Koi itu sebagai stress release, menghilang stres. Iya, saya sepakat itu. Sepakat ya, Pak? Sepakat. Berarti nambah 1 orang lagi nih senior kita. Masuk dalam grup yang percaya bahwa koi itu adalah stress release. Oke Pak. Iya. Pak, saya masuk ke ini wilayah koi show di Samurai Pak. Iya. Bapak dari tahun 2000 Ya. itu langsung impor atau Langsung cari link di Jepang, lalu import. impor? Ya. Dulu impor bisa langsung masuk ke Indonesia atau gimana Pak? Oh bisa. Bisa langsung masuk ke Indonesia ya? 2000 tuh langsung masuk ke Indonesia, langsung dijual. Iya. Pertama kali ikut show Pak, Samurai. Ya. Di Indonesia kapan? Mulai berdirinya Zetana Badung Chapter Oke, itu tahun 2000. oke. Lalu di situ waktu itu malah kita acara show, lalu juga kita mendeklar bahwa
ZNA Bandung Chapter tadi berdiri, Oh, itu iya. tahun 2000 tadi. Berarti show perdana dan deklarasi pendirian ZNA Bandung ZNA Chapter. Bandung Chapter. Sekarang kan iya. udah ke 23 tahun ya Pak. Iya, betul. Berarti bisa dibilang umur Samurai dan ZNA ini hampir sama Pak? Iya, hampir sama. Hampir sama. Cuma beda bulan mungkin ya Pak. Betul. Berarti umur ZNA Bandung dan Samurai hampir sama Iya. ya? Pada saat Koi show pertama Pak, Iya. itu apakah udah langsung champion? Belum. Paling-paling ikan kecil. Kalau sekarang ini kan ada champion A, B, C, D, E. Nah, Ada F, ada G kemarin. iya, kan, ya kan? ada Kalau beberapa dulu gitu. kan cuman yang champion tadi kan Gosanke. Gosanke aja. Dulu seingat saya malah yang B itu apakah Sakura? Itu kan cuma terbagi dua ya. Bagi dua. Gosanke dan Sakura, Ya. ya kan? Itu cuma ada dua itu, Ya. dan juga waktu itu kan saya kan ya sama lah. Kita merintis dari mulai ikan Ikan kosai dulu segala macam seperti itu. Ya mungkin dapat juara 1, 2, 3 yang di ikan-ikan kecil kita mulai bertahap lah. Berarti tahun 2000 itu belum champion ya Pak? Belum. Belum champion ya Pak. Jadi tahun 2 memang semua itu harus melalui anak tangga ya Pak. Betul. Mungkin ya, Pak. ya. Jadi pertama kali champion tahun berapa Pak? Di Pertama Indonesia. kali kalau champion yang lain-lain mungkin RGC atau apa itu saya lupa ya. Tetapi yang jelas itu di bawah tahun 2007. Berarti 2006, 2005 mungkin Pak ya? Ya, kan, itu kan setiap tahun ada show. Ada show. Itu mungkin di situ dapat misalkan Major Champion lah, Oh, Adult iya. Champion, tetapi belum ke Grand Champion, Grand Champion. Lalu mungkin katakanlah RGC. RGC. Nah, tetapi tahun 2007 tadi saya dapat Grand Champion pertama kali itu yang All Yang. Indonesia yang Koi Show. All Indonesia yang Koi Show Grand Champion 60 cm berarti Pak. Ingat saya di Taman Mini waktu itu. Iya. Taman Mini, betul. 2007 itu Taman Mini saya Iya. pernah ada. Berarti Bapak dari tahun 2000 ke 2007, Ya, 7 tahun ya Pak? 7 tahun. Saya berarti wajar lah. Wajar. Jadi ini sebenarnya yang saya sering bertanya Pak, maaf Iya, nih Pak. iya, Karena memang segala sesuatu itu kalau bagi saya harus ada anak tangganya. betul. Nah, begitu saya dengar, saya kan sebelumnya belum tahu pertama kali Samurai kapan. Nah, sekarang Bapak ternyata 7 tahun ya Pak. Butuh waktu untuk mendapat Grand Champion itu 7 tahun. Iya. Ya. Jadi memang bukan proses yang mudah. Ya, Jadi 7 tahun itu dulu udah ikan dari Sakai, Pak? Belum? yang Ikan Sakai ya. pakai koaku, iya. Itu ikannya pertama kali dapat yang champion itu ikan customer apa masih ikan samurai, Pak? Sudah customer. Saya mencarikan customer untuk YC. Ya. Berarti Bapak beli langsung dari Jepang bawa? Iya. Berarti itu ya teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa memang selama ini yang sering saya ngomong itu adalah saya sering Pak ngomong ke Iya, teman-teman itu kita harus melalui step by step. Jadi memang ternyata terbukti seorang Pak Kiki Samurai aja butuh waktu 7 tahun. 7 tahun. Itu baru yang Grand Champion loh. Iya. Wah, itu baru yang Grand Champion. Sambil minum Pak, sambil Iya, iya. diminum. Ya, jadi saya sambil minum dulu ya. Berarti 2007 baru dapat yang Grand Iya. Champion Pak. 7 tahun. Untuk GC All Size kapan Pak? GC All Size itu pertama kali seingat saya antara tahun 2008 ya, tahun berikutnya. Kalau Tahun nggak berikutnya, salah. Pak, Ya, ya? tahun berikutnya. 8 tahun. 2008 kira-kira. 2008, 2009 saya lupa persis. Itu udah AB ya? Kalau di 2008 itu udah Sudah belum C Pak ya? belum Belum C, 2010 ke atas baru C. baru AB. Baru AB ya? Itu GCA. GCA gitu ya. GCA pada saat itu Pak. Iya. 8 tahun ya. Ya. Ya, sih wajar sih Pak. Ya. Maksud saya kalau memang begitu ya melihat samurai sekarang ya bener-bener Pak. Karena tahapnya bener Pak. Ya, Karena biasanya yang tahapnya bener ini kan melalui proses. betul. Ya, Pak, saya sepakat. Nah itu sedikit tadi saya tanya dengan tentang ternyata terbukti ya samurai itu sampai bisa sekarang hampir 23 tahun berarti Pak ya. Iya, 23 tahun. Betul. Memang untuk mencapai yang Grand Champion aja butuh waktu 7 tahun. Jadi teman-teman dealer-dealer baru mungkin jadi inspirasi buat teman-teman juga penghobi di rumah ya bisa lihat proses ya Pak ya. Iya, iya. Pak, saya mau nanya sedikit Pak tentang kondisi koi di Indonesia. Kan mungkin Bapak sudah hampir, kalau dari penghobi udah 33 tahun. Iya. Udah bagi saya udah hampir
Ya hampir seumuran saya Iya, gitu. iya. Nah ini Bapak lihat perkembangan koi dari zaman dulu sampai sekarang, Mhm. bagaimana menurut Bapak? Perkembangan dari segi quality atau perkembangan dari segi apanya? Yang pertama saya tanyakan adalah dari segi peminatnya, Pak. Hobinya. Peminat. Kalau segi peminat, saya rasa saat ini peminat jauh lebih banyak. Jauh lebih Jauh banyak. lebih banyak peminat koi. Mungkin Mas Henry juga bisa lihat kan, muda-muda, anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang suka koi juga ya, kelihatan kan. Komunitasnya semakin besar. Semakin banyak. Setiap kota pun ada klub, Benar. ya kan? Entah itu independen, entah itu Api. di bawahnya api, ataupun kois, ya kan? Ataupun juga Serena. Iya. Banyak klub sekali. Ya, banyak klub. Jadi udah banyak banget sekarang penghobi. Banyak banget penghobi. Berkembangnya Iya. bagus dong. Iya, perkembangannya bagus. Dibanding zaman Bapak dulu bikin kayak. Iya, iya. Kalau untuk dari segi quality, Pak? Kalau dari segi quality juga berubah. Oke, Pak. Berubah. Kalau sekarang ini kalau kita challenge itu pun quality itu kan yang 11-12 itu banyak kan ya. Kalau zaman dulu kan kita grade-nya kita naikin itu kan pasti menangnya Pasti seperti menang. itu. Kalau sekarang ini kan quality-nya kan perbaikan dari quality pun sangatlah Hampir pesat. merata ya, Pak? Hampir sekarang. merata. Jadi sekarang pun breeder-breeder itu nggak ada satu yang mendominasi ya, Pak? Iya. Di Jepang itu dan Kalau Mas Henry ngeliatin poster Hmm. Show All Japan misalkan Iya. tahun 1966 itu GC-nya seperti apa, Iya. ya kan? Iya, saya pernah lihat. Kalau sekarang ini tahun 2023 kan itu kan perkembangan tuh kan kelihatan Jauh banget. kan? Iya, jadi saya pernah, kalau nggak salah saya ada, itu bukan 90-an malah 2000-an awal, Pak. Iya, iya. Saya malah lihat, ini kalau ikan ini sekarang masuk ke sio nggak menang. Nggak menang, betul. Itulah membuktikan Iya. bahwa kualitasnya jauh lebih naik. Kualitasnya. Pak. Pak, saya sedikit membahas masalah tentang bagaimana sih, Pak? Apa sih yang Bapak lakukan sampai bisa Samurai eksis 23 tahun dan namanya masih sekarang sangat bagus, Pak? Jadi kebetulan passion saya ke koi ini ya orang mungkin bisa ngomong bahwa besar atau bagaimana ya Mas Hendy ya. Lalu yang kedua, saya ini yang membuat saya katakanlah spirit saya masih bertahan sampai saat ini adalah gara-gara kompetisi. Oh, Ya, jadi saya ini diminta katakanlah customer misalkan untuk dia main di Indonesia untuk GC dalam suatu show, lalu saya carikan ikan, menang, lalu sampai dia grand champion di big size, dia menang, dia kan katakanlah ngelanjut, dia pengen untuk challenge di Jepang. Iya. Nah, challenge Jepang, saya pun juga akan mencarikan ikan Mencarikan, untuk ya. jalan di Jepang juga. Nah, dari kompetisi ke kompetisi tadi, itu yang membuat saya masih bertahan sampai saat ini. Oke, Pak, Iya. itu poin penting, Pak. Poin, Jadi ya. memang harus ada kayak apa ya? Mengingat diri ya. Iya. Kayak pecut diri lah kalau bahasa Iya, kasarnya, iya, Pak ya. iya. Yang mencut kita ayo supaya tetap Samurai ini eksis. Berarti memang itu ilmu Bapak ya, Pak. Ya, 23 tahun tuh nggak mudah loh, Pak. Nggak mudah. Pak, prestasi bagi Bapak, Samurai itu banyak prestasi, Pak. Bagi Bapak, apa sih prestasi yang sampai sekarang paling berkesan buat Bapak? prestasi ya kalau orang hobi koi itu yang sudah tahu koi pasti katakanlah prestis itu yang paling tinggi adalah di Ryushu Center All Japan. All Japan yang itu Sangat. prestasi yang tertinggi Tertinggi. yang saya dapatkan ya. Itu Grand Champion ya, Pak? Grand Dulu pada saat Champion, itu ya, Pak? lalu yang keduanya yang sekarang ini organisasi ini malah tutup, Ya. entah kenapa, itu Rinryukai. Rinryukai. Rinryukai, saya 3 kali Grand Champion di situ. Ya, Ya, 3 kali. Lalu ZNA, all size ya, ZNA all size itu sekali. Sekali ya, Pak? Lalu Wakagoisho, Ya, Wakabo. Shingokai sekali. Lalu satu lagi junior. Ya, Junior itu kemarin yang keberapa? Ke-10 atau keberapa Iya, ya? iya, ke-10. Berarti 10 tahun yang 10 lalu tahun. baru ada sio itu. Oh. Itu saya
juga mendapatkan juga. Bapak kapan dapatin pertama, Pak? Tahun kayaknya di sio kedua. Sio kedua. Sio kedua. Jadi tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2014-an, 15. Iya, Ya, 2014 kira-kira. Pak, yang paling kalau bagi kita nih, Pak, yang paling tinggi prestisnya itu adalah Ojapan, Pak. Iya. Nah, Ojapan itu tahun berapa, Pak? Bapak? 2013. 2013. Itu ikannya customer ya, Pak? Ikannya customer. Ikan Pak Hartono kalau nggak salah. Iya. Waduh. Sampai sekarang orang Indonesia belum ada yang bisa lagi ya, Pak? Nah, kayaknya belum ada ya. Waktu itu Pak Budiono Gunawan ya, Pak Budiono yang orang Puntak itu ya, itu dapat apa ya, runner up kalau nggak salah ya. Sama Jambo kalau nggak salah. Jambo. Wadia itu, Pak. Nah, kira champion saya rasa kok baru Pak Hartono ini. Baru Pak Hartono ya. Jadi memang teman-teman, ini yang bagi saya sebenarnya adalah penyemangat. Satu-satunya orang Indonesia sekarang yang mencatatkan nama karena di Piala Ojapan itu ada nama ya, Pak. Ada nama kan di pialanya ya, di kembangnya itu loh, Pak. Oh, di kembangnya ya. Ya kan ada nama. Jadi mencatatkan sejarah, satu-satunya orang Indonesia yang berhasil, dealernya adalah Pak Kiki. Itu saya bisa tepuk tangan dulu nggak? Kita Pak Kiki. Jadi menurut saya karena itu memang bukan hal mudah, Pak. Bukan hal mudah. Jadi memang belum tentu saya pun ataupun generasi-generasi berikutnya. Tapi tetap ini bagi saya adalah sebagai penyemangat. Betul. Mungkin butuh waktu berapa tahun ya nanti akan. Oke, Pak, sebagai ini pertanyaan terakhir saya, Pak, di talk show ini. Bapak kan saya lihat sekarang sudah mengurangi volume aktivitas di koi. Nah, sudah sekarang kita lihat ada Rio, ada Andrew yang lebih aktif. Bapak udah persiapan untuk regenerasi atau gimana? Gimana? Ini masa transisi. Nanti pada saatnya pasti mereka berjalan sendiri. Kebetulan memang mereka ini passionnya juga saya lihat kuat sekali. Ya, saya juga maksudnya saya tahu itu kan Andrew dan Rio itu masuk 3 tahun yang lalu baru mulai aktif ya, Pak. Iya, betul. Ya kan di awal-awal COVID gitu, Pak. Di awal COVID. Nah, jadi sampai sekarang saya jujur, Pak, saya lihat beberapa dealer ataupun bisnis lain. Paling susah adalah menurunkan ke generasi selanjutnya. Nah, saya lihat malah Samurai ini berhasil, Pak. Sampai saat ini walaupun Bapak masih tetap ada di situ, tapi ya formasi Rio sama Andrew ini sangat cocok kayaknya, Pak. Iya. Kenapa itu, Pak? Bisa berhasil begitu? Karena nggak mudah loh, Pak. Iya. Nggak mudah gitu. Kebetulan saya beruntung, saya punya anak 4. Iya, Pak. Andrew yang pertama, Rio yang terakhir. Kebetulan dua-duanya ini passionnya ke koi ini dia sangat kuat. Kalau yang 2 ini passionnya nggak ada. Malah nggak ada sama sekali. Saya aja ke Jepang ya kan, saya auction. Yang ketiga itu, saya lihat kemana, tidur. Nggak ada passion juga dipaksain nggak bisa. Karena kebetulan Andrew Rio ini dia passionnya kuat, dan anak muda kan sekarang ini kan zamannya gadget, dia bisa mengikuti ya kan. Dan anak muda memorinya juga masih fresh lah. Kalau saya ini udah seri 6. udah kepala 6 ya, Pak? Iya, kepala 6. Jadi memorinya kan beda Mas. Iya, Pak. Berarti memang adanya Andrew sama Rio yang benar-benar bisa. Bapak ada maksudnya gini, udah mempersiapkan dari jauh hari nggak sih, Pak, ini? Sebetulnya mengalir aja sih. Sebetulnya kebetulan pada saat masa COVID tadi, yang dimana auction online segala macam, lalu dia mulai terjun ke situ juga, ikut terjun ke situ, dia mulai bantu pemasarannya segala macamnya lah. Rio itu kalau Sio itu kan dia yang prepare ikan mana-mana yang Sio segala macam, tanya sama customer segala macam itu Rio. Jadi mengalir gitu aja lah, Mas. Jadi memang Bapak nggak, maksudnya zaman dia masih kecil, Andrew masih sama Rio masih kecil, Bapak udah ajarin koi gitu nggak? Enggak, dia sendiri yang katakanlah ikut lah ya. Dia mau tahu, Pak, ya? Dia mau berarti tahu. memang kemauannya Andrew sama Rio memang kelihatan sih, Pak. Mereka passion mereka bisa
Karena di koi itu yang paling susah passion, Pak. Iya. Karena kalau memang nggak passion tuh nggak bakalan bisa Iya. jalan di usaha koi. Jadi memang saya termasuk yang apresiasi, Om. Iya. Proses regenerasi dari samurai ini saya bilang lumayan sukses, Pak. Terima kasih Mas Heri. Malah sukses. Oke Pak, mungkin itu Iya. karena emang sudah dibatasin ini. Ini pertanyaan dari saya Pak, dari hati saya ini Iya. terakhir aja. Saya satu kali lagi. Kenapa sih Pak suka baju hitam terus? Supaya gampang milihnya Mas. Gampang milih ya Pak. Kalau ke toko baju hitam udah kalau cocok udah beli gitu aja. Saya ingat pernah ibu cerita waktu di Bali. Katanya di lemari bapak itu semua baju sama. Iya, Itu Mbak. warnanya hitam semua. Jadi kalau saya pergian gitu gampang sekali ngambil. Jadi simpel ya Pak, nggak Simpel. perlu ini. Udah berapa tahun sih Pak pakai baju hitam kemana-mana? Udah berapa tahun ya? 10 tahun lebih kali Mas Heri. 10 tahun 10 tahun lebih ya. Tapi itu jadi khas. Iya. Jadi bagi kami yang melihat itu Pak Kiki adalah dengan baju hitam, serba hitam, itulah Pak Kiki. Iya, dipikir orang mungkin gak ganti-ganti. Tapi padahal di lemari itu baju sama semua ya Pak, warna hitam. Oke, itulah talkshow saya hari ini sama Pak Kiki. Banyak ilmu ya teman-teman. Terutama yang baru-baru mulai belajar koi, ternyata Pak Kiki itu hampir 10 tahun sebagai penghobi dan dia mengalami juga apa yang kita alamin. Iya. Yang sebagai penghobi ini. Jadi memang hobi koi itu butuh proses. Butuh kita lebih passion kita untuk mencintai koi kita dan terus belajar. Oke, itu mungkin dari saya, Pak Kiki. Saya mohon untuk closing statement-nya Yep. kepada teman-teman ini penghobi yang nonton. Ya. Mohon disampaikan pesan-pesannya dari Bapak, Pak. Pesan-pesannya apa ya Mas? Bapak dulu. Mungkin satu, kalau pelihara ikan yang selektif, ya. Kedua, harus mengerti cara untuk memelihara koi dengan benar dan memelihara air. Masalahnya air itu yang utama. Dan saya ingatkan lagi, satu lagi, makanan itu juga nomor satu juga, air nomor satu. Lalu kita bagaimana men-setting yang namanya filtrasi tadi, supaya ekosistem yang ada di kolam tadi bisa stabil. Stabil ya, Pak. Itu penting ya, Pak. Itu yang paling penting. Ya, saya mau quote dari perkataan dari Pak Kiki sebelum ini. Ekosistem yang stabil di kolam itu sangat penting. Kepada teman-teman itu harus dipelajarin. Ayo sama-sama belajar. Boleh nanti cari dimanapun. Ataupun boleh tanya ke Bapak, boleh kan Pak ya? Silahkan. Boleh nanya-nanya ke Pak Kiki untuk bikin ekosistem kolam itu bagus supaya ikan-ikan koi kita sehat. Terima kasih dan jangan lupa support terus, subscribe, like, dan di-share video-video dari YouTube Solaris Koi. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore ya.